Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan kebijakan baru ya, adanya pemberian insentif bagi peneliti dan skema push-pull yang memang disediakan oleh Kementerian Kemendikti-Saintek dalam mendukung uh, peningkatan penelitian di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menarik yang perlu kita apresiasi ya, mengingat bahwa sebenarnya insentif bagi peneliti itu sempat dicabut ya, tapi sekarang sudah dikembalikan lagi. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk menulis jurnal-jurnal di Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu dosen, bahwa apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kemudian pemerintah itu kembali mengaktifkan ya pemberian insentif bagi para peneliti. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa selama ini insentif langsung bagi dosen peneliti itu masih relatif lemah ya, dimana melalui wakil menterinya Prof. Stella itu menyebut bahwa insentif khusus bagi dosen peneliti sebelumnya diambil dan sekarang dikembalikan lagi sebagai global best practice ya. Artinya secara internasional lazim kalau peneliti yang berhasil menang hibah atau grant boleh menikmati sebagian dana sebagai reward pribadi yang sah. Jadi kalau di negara-negara yang lain itu pada saat mereka mendapatkan grant hibah, nah di situ memang tidak sepenuhnya mendapatkan reward untuk peneliti ya, tapi nanti mereka setelah sudah menyelesaikan penelitiannya dan sudah memenuhi segala bentuk apa yang dijanjikan dalam proposal, nanti mereka akan mendapatkan 20% dari dana yang tembus ya, semacam itu. Itu yang terjadi setidaknya di negara tempat saya studi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu Kemendikti-Saintek itu berhasil menaikkan dana riset yang cukup signifikan. Jadi dalam 9 bulan berdiri, Kemendikti-Saintek itu mengaku berhasil mendapatkan tambahan dana riset sebesar 1,8 triliun, terutama bekerja sama dengan LPDP ya. Jadi sekitar 80% kenaikan dana riset itu akan disalurkan langsung kepada peneliti di universitas. Nah, kemudian ada 3 perubahan orientasi dari sekedar publikasi ke hilirisasi dan industri. Nah, skema baru ini itu bukan cuma mendorong publikasi ya, tetapi secara eksplisit diarahkan ke hilirisasi hasil riset dan menjawab kebutuhan industri serta kebijakan nasional. Nah, selanjutnya itu adalah grant riset dan insentif ya. Nah, tentu Bapak Ibu guru bertanya apa sih sebenarnya grant riset ya? Nah, definisi dari grant riset atau hibah penelitian itu seperti yang tertulis ya, bahwa grant riset itu sama dengan dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga atau organisasi untuk mendukung sebuah proyek penelitian agar menghasilkan inovasi dan solusi. Nah, pendanaan kompetitif seperti misalnya peneliti mengirim proposal, kemudian akan diseleksi, yang lolos tentu akan mendapatkan dana. Nah, kemudian ada kebaruan utama yaitu insentif langsung ke peneliti ya di dalam personal. Jadi poin penting dari kebijakan baru yang diberikan oleh kementerian itu adalah peneliti itu bisa menerima uang langsung jika menang grant riset ya. Jadi bukan hanya dana operasional riset, misalnya alat, bahan, perjalanan, asisten dan lain-lain, tetapi ada porsi yang boleh jatuh sebagai apresiasi finansial langsung ke individu peneliti. Jadi wakil menteri itu menyebut ini sebagai bagian dari desain insentif baru yang mempermudah peneliti mendapatkan dana langsung bagi pribadinya ketika memenangkan grant. Kemudian basisnya yaitu meritokrasi ya. Jadi Prof. Stella itu tegas menyebut bahwa insentif ini untuk meningkatkan kesejahteraan dosen lewat meritokrasi. Itu kemampuan mereka menghasilkan penelitian yang luar biasa. Jadi bukan dana dibagi rata, tetapi diberikan kepada mereka yang berhasil memenangkan hibah kompetitif. Nah, yang ketiga itu adalah selaras dengan praktik global ya. Nah, di banyak negara, peneliti yang menang grant itu memang memperoleh overhead untuk institusinya, honorarium atau insentif pay ya untuk peneliti utama. Jadi Prof. Stella itu mengembalikan pola ini ke Indonesia yang sebelumnya sempat dicabut ya. Nah, implikasinya adalah
peneliti tidak hanya kewajiban administratif untuk naik pangkat, tetapi benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan jika kualitasnya tinggi. Nah, sehingga bisa mendorong budaya kompetitif sehat antar dosen maupun peneliti. Nah, dana 1,8 triliun dan fokus prioritasnya itu adalah sumber dan skema dana ya. Jadi ada beberapa poin yang dirilis waktu itu, di mana dana 1,8 triliun itu diperoleh Kemendikti-Saintek dari kerjasama dengan LPDP untuk mendukung riset nasional. Nah, dana ini kemudian merupakan tambahan dari yang sudah ada sebelumnya dan menurut Wakil Menteri diperoleh selama sekitar 9 bulan Kemendikti-Saintek berdiri. Nah, skema baru bersifat grant kompetitif dan sebagian diarahkan khusus untuk hilirisasi dan keterhubungan dengan industri. Nah, 8 bidang prioritas, ini Bapak Ibu dosen itu bisa memprioritaskan ini ya, kalau mau bisa mudah mendapatkan grant riset ini. Jadi, yang pertama itu adalah energi, terutama ketahanan energi nasional, kemudian ada pangan, ketahanan pangan, pertanian dan agroindustri, kemudian ada maritim sesuai dengan penekanan Presiden ya atas sektor maritim, hilirisasi industri, dan artificial intelligence ya, yang lagi booming dengan digitalisasi yang kemudian difungsikan sebagai enabler dan sektor-sektor lain. Nah, AI ini untuk pertanian, kemudian maritim, pertahanan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah konsep push-pull ya. Jadi konsep push-pull itu hubungannya dengan industri dan universitas ya. Di bagian penting yang agak konseptual, jadi teknologi push itu dorong dari kampus ke industri. Yang dimaksud itu adalah di universitas itu harus lahir teknologi baru ya. Misalnya teknologi penggilingan minyak nilam, kemudian minyak atsiri, kemudian yang tentunya lebih efisien ya, kemudian teknologi pengolahan bahan tambang yang lebih ramah lingkungan, atau algoritma AI untuk optimasi produksi dan sebagainya. Nah, teknologi-teknologi tersebut itu mendorong lahirnya industri baru atau meningkatkan industri yang sudah ada. Nah, jadi alurnya adalah kampus itu menghasilkan teknologi, kemudian mencari industri yang kemudian bisa diadopsi dan bisa menjadi produk atau pabrik ataupun bisnis. Nah, kemudian kalau industri pull atau tarikan dari kebutuhan industri, yaitu industri itu punya kebutuhan nyata, contoh yang seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana rencana industri baterai mobil listrik butuh riset material, desain baterai, kemudian proses produksi, daur ulang, dan lain-lain. Nah, industri tentu belum punya kapasitas riset penuh untuk memenuhi semua kebutuhan teknis. Nah, dari situ muncul tarikan ke universitas bahwa industri bilang kami butuh solusi A, B, dan C misalnya ya. Nah, baru kampus itu merespon dengan riset terapan yang spesifik menjawab kebutuhan itu. Nah, jadi alurnya itu adalah industri, kemudian menyampaikan kebutuhan, kampus yang melakukan penelitian, nah hasil riset itu baru dikembalikan lagi ke industri. Nah, baru ada implementasi dan kebijakan ya. Jadi, kementerian itu menjelaskan bahwa ingin mengumpulkan dua arus ini ya. Jadi proposal dari kampus yang berangkat dari ide atau teknologi, yaitu dikategorikan sebagai push, dan proposal dari industri yang berangkat dari kebutuhan ya, yaitu pull ya. Nah, lalu dikurasi di Kemendikti-Saintek dalam skema pendanaan dan program bersama. Nah, sudah ada sekitar 488 proposal yang masuk dari universitas dan industri di berbagai bidang yang sedang diseleksi berdasarkan anggaran dan potensi dampaknya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa implementasi bukan sekedar wacana, proses seleksi proposal ini sudah mulai berjalan Bapak Ibu dosen. Nah, lalu seperti apa sebenarnya progres implementasinya ya? Jadi, ada dampak kebijakan yang bagi ekosistem riset. Jadi untuk dosen dan peneliti di kampus dulu, ada beberapa dampak potensialnya. Misalnya yang pertama itu insentif finansial nyata, di mana menang hibah bukan hanya beban laporan, tapi juga bonus insentif pribadi yang legal dan diakui regulasinya. Nah, kemudian bisa mengurangi ketergantungan pada jam mengajar berlebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua itu mendorong kualitas riset bukan hanya sekedar kuantitas ya. Jadi skema kompetitif dan berbasis merit, insentif akan lebih banyak mengalir kepada riset yang kuat secara metodologi dan berdampak. Kemudian mendorong peneliti memperkuat proposal, jejaring, dan rekam jejak publikasi atau hilirisasi. Yang ketiga itu profesionalisasi peran peneliti ya. Jadi dosen yang selama ini hanya dianggap pengajar, diperkuat kembali identitasnya sebagai peneliti profesional. Jadi mendorong lebih banyak kolaborasi lintas kampus dan lintas disiplin. Nah, untuk industri sendiri, itu adalah akses ke sumber daya intelektual kampus. Jadi, industri mendapatkan pintu resmi untuk
menggandeng kampus lewat program push-pull tadi, kemudian bisa menderisik riset ya sebagai risiko biaya pemerintah melalui hibah. Kemudian ada solusi tailor made untuk kebutuhan spesifik. Jadi misalnya kebutuhan teknologi baterai, teknologi pangan dan tahan iklim ekstrim, AI untuk efisiensi logistik maritim dan lain-lain. Nah, riset tidak bagi berdiri sendiri, tetapi dari awal itu diarahkan ke kebutuhan bisnisnya. Nah, untuk pemerintah dan negara jadi mendukung agenda strategi nasional ya, Astacita, ketahanan negara, ketahanan energi dan pangan, maritim AI, kemudian menggeser budaya riset dari paper only ke paper plus prototype plus hilirisasi. Jadi menyiapkan SDM dan teknologi untuk industrialisasi jangka panjang. Nah, lalu tantangan implementasinya, jadi seakan walaupun konsep ini bagus ya, tapi ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu ada kesesuaian regulasi, keuangan dan pajak ya. Kemudian ada risiko hanya kampus besar atau unggul yang bisa menikmati hal ini ya. Nah, tentunya bukan hanya kampus unggul saja. Jadi yang terpenting adalah dosen-dosen mau ikut terlibat di dalam proyek penelitian. Kemudian beban administrasi yang menyebutkan bahwa regulasi dan beban administrasi itu harus diperbaiki dan dipermudah ya, jangan diperumit gitu. Kalau selama ini mungkin dosen-dosen mengalami hal yang rumit dalam sistem administrasi. Nah, termasuk dalam pelaporan ya, peneliti bisa kelelahan di administrasi bukan substansi riset ya. Kemudian kualitas seleksi ya, dari 488 proposal tersebut yang banyak dana besar dibutuhkan untuk sistem transparan, kemudian bebas konflik kepentingan, kemudian berbasis pakar yang kompeten di bidangnya. Ada juga keberlanjutan atau sustainability dana ya. Jadi bukan hanya kita memanfaatkan 1,8 triliun saja ya, yang itu merupakan angka besar ya. Tapi Indonesia itu perlu memastikan dana ini bukan lonjakan sesaat, tapi bisa baseline baru jangka panjang. Artinya ke depannya itu bisa ada tambahan dana seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dampak kebijakan ya. Jadi secara praktis bagi dosen maupun peneliti, jadi kalau kita tarik ke level praktis, misalnya sebagai dosen atau peneliti, bahwa perlu mulai dari agresif ikut call for proposal ya, kemudian memperkuat elemen hilirisasi dan kolaborasi industri di proposal ya, termasuk nanti luarannya adalah harus di jurnal bereputasi yang Q1 ya. Kemudian kita bisa membangun ekosistem internal kampus ya, melalui misalnya teknologi transfer office untuk unit hilirisasi atau LPPM yang paham kontrak industri. Kemudian atur mekanisme internal pembagian insentif, beberapa untuk peneliti, beberapa untuk lab, beberapa untuk institusi gitu ya. Kemudian siapkan tim lintas disiplin ya. Jadi banyak isu prioritas mulai dari energi, pangan, maritim, AI ya, yang bersifat interdisipliner, dan kolaborasi antar prodi atau fakultas yang meningkatkan daya saing proposal. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.